Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Maira dari BKI 41 atau Bimbingan Konseling Islam. Kali ini saya akan menjawab soal-soal yang diberi soal-soal untuk memenuhi tugas UAS semester 4 dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Itu ada, apa itu psikologi pendidikan versi diri sendiri? Yang saya pahami, psikologi pendidikan itu adalah ilmu yang membantu kita memahami bahwa setiap orang itu memiliki cara yang berbeda dalam belajar, sehingga diperlukan untuk menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi, pada intinya, menurut saya, psikologi pendidikan itu fokusnya untuk mengetahui atau memahami serta meningkatkan cara seorang untuk belajar di berbagai lingkungan. Misalnya, mulai dari kecil hingga sekolah dan seterusnya. Kemudian pertanyaan kedua itu ada, apa yang saya pelajari dari psikologi pendidikan? Karena setiap seorang kan ada yang beda-beda fokus gitu. Nah, mungkin kalau dari saya, jadi yang saya pelajari itu cukup banyak, tapi yang mungkin agak nempel gitu, itu ada bagian bahwa yang saya pelajari bahwa guru itu tidak bisa menyamakan metode pembelajaran atau metode pengajaran, karena setiap anak itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi guru diperlukan untuk bisa memahami karakternya siswa-siswanya agar pembelajaran itu tetap lancar gitu. Terus juga sebenarnya cara yang efektif itu tidak paten gitu, tidak tetap. Terus juga yang saya pelajari itu bahwa dalam perkembangan kognitif, kalau nggak salah, itu ada 4 teori. Dari biasa itu ada skema, asimilasi dan akomodasi, kemudian ekuilibrasi yang berkaitan dengan masa kecil gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di pertanyaan nomor 2 ini. Kemudian lanjut pertanyaan nomor 3. Materi apa yang saya sukai dan apa alasannya? Materi yang saya sukai dari psikologi pendidikan itu mengenai perkembangan kognitif dan bahasa, yang merupakan salah satu materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah psikologi pendidikan semester 4 ini. Lalu alasan saya menyukai materi ini karena pemahaman dari materi ini sangat penting untuk menciptakan metode pengajaran yang efektif, mulai dari perkembangan kognitif yang melibatkan proses berpikir, lalu pemecahan masalah, kemudian pengambilan keputusan. Dan itu sangat menarik karena dapat memungkinkan kita memahami bagaimana anak-anak belajar dan berkembang secara mental. Sementara itu, perkembangan bahasa itu juga memiliki peran penting juga dan bisa membantu kita melihat bagaimana anak-anak berkomunikasi dan memahami dunia di sekitar mereka, dari lingkungan orang tua, keluarga, sekolah, dan sebagainya. Jadi kedua aspek ini memberikan wawasan yang mendalam tentang proses perkembangan manusia, seperti proses biologis, proses kognitif, dan proses sosio-emosional. Itu termasuk yang dari perkembangan kognitif ya.
Selanjutnya, pertanyaan keempat, materi apa di psikologi pendidikan yang merubah saya? Dan apa yang berubah? Jelaskan kenapa kok bisa berubah. Jadi, materi yang merubah saya itu adalah materi perkembangan sosial, emosional, dan moral. Mungkin untuk 100% berubah itu sepertinya belum, tapi diantaranya yang berubah dari saya itu, saya lebih mampu mengendalikan emosi, memperbaiki cara saya berinteraksi dengan orang lain, dan bertindak dengan lebih bijaksana dalam berbagai situasi. Kemudian saya tambah mulai menyadari bahwa pentingnya membangun kepercayaan diri. Kemudian kenapa bisa berubah? Sebenarnya ini saya renungin aja sebelumnya. Dalam hati saya bilang, selama ini saya sudah sopan santun belum ya saat berinteraksi dengan orang lain? Terus juga sebenarnya saya sudah memiliki kepercayaan diri apa belum ya? Dan sebagainya. Alhasil yang awalnya dari omongan dalam hati, jadi saya coba lakukan di real life langsung. Dan ternyata nyaman. Walaupun menurut saya agak susah untuk menjadi pribadi yang percaya diri gitu. Kemudian pertanyaan yang kelima terakhir, bagaimana penerapan psikologi pendidikan dalam kehidupan Anda saat ini? Tentunya setelah Anda mendapatkan materi psikologi pendidikan, mungkin yang bisa diterapkan dalam kehidupan seperti organisasi, rumah, kos-kosan, atau yang mungkin sudah jadi guru. Jadi jawabannya sebagai mahasiswa yang tinggal di rumah bersama keluarga yang terdiri dari orang tua, kakak, dan adik, penerapan psikologi pendidikan dalam kehidupan saya sehari-hari adalah tentang bagaimana saya berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka. Misalnya, saya belajar cara mendengarkan dengan baik saat berbicara dengan orang tua, adik, atau kakak, kemudian mencoba memahami perasaan dan pikiran mereka dengan lebih baik. Terus juga serta berusaha untuk menjadi lebih jujur dan terbuka dalam berkomunikasi. Walaupun untuk terbuka dengan orang tua itu menurut saya susah, selain itu juga saya mempraktikkan cara-cara untuk memberikan dukungan, semangat yang positif kepada mereka semua. Dan dari semua hal ini dapat membantu saya menciptakan hubungan yang lebih baik dan harmonis di rumah, serta mendukung perkembangan saya dan anggota keluarga secara positif. Mungkin itu saja jawaban-jawaban dari saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan di semester 4 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.